sini kami akan mempresentasikan tentang keseimbangan dan struktur pasar. Dengan saya Uswatun Hasanah, saya Farania Yatul Yufus, saya Fatimah Zahro, dan saya Putri Anistiana Dewi. Kami dari kelas 10 SMA Tapanuli. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan tentang pengertian pasar. Pasar dapat didefinisikan secara geografis maupun secara fungsional. Secara geografis, pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menetapkan harga dan melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Ini merupakan pengertian pasar secara sempit. Secara fungsional, pasar mengacu pada proses pertemuan antara pembeli, penjual, perantara, dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya kontak antara penjual dan pembeli. Dalam pertemuan itu, mereka menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Ini merupakan pengertian pasar secara luas. Pengertian pasar secara fungsional inilah yang menjadi perhatian ilmu ekonomi. Menurut Carnot, para ahli ekonomi memahami istilah pasar bukan sebagai tempat khusus di mana barang-barang dibeli dan dijual, tetapi seluruh kawasan di mana pembeli dan penjual dapat berhubungan dengan bebas, sehingga kesepakatan harga dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Sementara itu, menurut G.C. Edward, pasar adalah mekanisme tempat pembeli dan penjual bertemu bersama-sama. Peran pasar. Kegiatan ekonomi, pasar mempunyai peran di antaranya adalah mengatur kegiatan produksi, menetapkan harga dan nilai barang, mendistribusikan barang dan jasa, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, dan menentukan jumlah persediaan serta melakukan promosi. A. Mengatur kegiatan produksi. Dalam kegiatan proses produksi, perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi. Kebutuhan ini dapat ditemukan oleh perusahaan di pasar faktor produksi. Indikator harga yang terjadi di pasar tentu saja memengaruhi kebijakan perusahaan. Dalam produksi suatu barang atau jasa. Pada saat harga faktor produksi seperti bahan baku mahal, maka perusahaan akan berusaha mencari bahan baku substitusi agar terlindung dari penggunaan bahan baku yang mahal. Jika barang substitusi pun juga mahal, maka perusahaan akan mengganti bahan baku dan terpaksa pula mengganti alat pemrosesnya. Dengan indikator harga yang terjadi di pasar, perusahaan akan menentukan kombinasi pemakaian proses produksi yang paling efisien. B. Menetapkan harga dan nilai. Harga suatu barang ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli atau ditentukan oleh pertemuan penawaran dan permintaan. Harga barang terbentuk di pasar. Harga di pasar secara langsung menentukan nilai barang. Barang yang mahal cenderung nilainya tinggi. Barang yang berharga sebesar Rp100.000 per unit akan lebih bernilai dari barang yang berharga Rp10.000 per unit. Mendistribusikan barang dan jasa. Pasar dapat memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Transaksi jual beli yang terjadi di pasar kemungkinan produsen dapat menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Sebaliknya, konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan secara mudah dan cepat. Hal ini tentu saja memengaruhi kegiatan distribusi. Menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Konsumen yang membelanjakan uangnya dibatasi oleh jumlah uang yang terbatas. Jumlah unit barang yang dibeli tentu saja tergantung dari kemampuan konsumen. Demikian pula halnya dengan produsen yang akan membeli faktor-faktor produksi. Jumlah unit yang akan dibeli tentu saja dibatasi oleh dana yang dimiliki produsen tersebut. Menentukan jumlah persediaan. Dengan indikator harga di pasar, konsumen dan produsen dapat mengambil inisiatif untuk membentuk persediaan. Pada saat harga barang di pasar murah, maka produsen terdorong membeli dalam jumlah banyak untuk membentuk persediaan. Melakukan promosi. Pasar dapat digunakan sebagai tempat melakukan promosi.
Pasar banyak dikunjungi oleh pembeli, itulah sebabnya pasar dapat digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan produk yang mereka hasilkan. Promosi dapat dilakukan dengan penyebaran brosur, katalog, leaflet, dan contoh produk. Cukup sekian dari saya alihkan kepada Farania Hayatun Nufus. Baik, saya di sini akan mempresentasikan proses terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Produsen selalu mengharapkan harga yang setinggi-tingginya, sebaliknya konsumen mengharapkan harga yang serendah-rendahnya. Produsen dan konsumen melakukan tawar-menawar. Proses tawar-menawar ini akan memunculkan harga kesepakatan atau apa yang disebut sebagai harga pasar. Harga keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan itu dikenal dengan harga pasar. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual. Namun demikian, kedua belah pihak pada dasarnya memiliki taksiran yang berbeda-beda terhadap harga sebuah barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar. Taksiran harga yang diberikan oleh konsumen dan produsen tersebut disebut harga subjektif. Pembentukan harga. Keseimbangan adalah kombinasi harga dan kuantitas di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual. Kalaupun ada dorongan terhadap harga untuk turun atau naik, harga tersebut lambat laun akan kembali pada harga keseimbangan. Hukum permintaan mengatakan bahwa kuantitas permintaan berbanding terbalik dengan harga jika harga naik. Maka kuantitas yang diminta turun, sebaliknya jika harga turun maka kuantitas yang diminta naik. Sedangkan hukum penawaran mengatakan bahwa kuantitas penawaran berbanding lurus dengan harga. Jika harga turun, kuantitas yang ditawarkan berkurang. Sebaliknya, jika harga naik, kuantitas yang ditawarkan bertambah. Kedua hukum itu berlaku pada kondisi ceteris paribus, artinya selain harga. Faktor lain bersifat tetap atau tidak berubah. Misalkan harga barang X naik, maka kuantitas yang diminta seharusnya turun. Tapi jika yang terjadi justru meningkatnya kuantitas yang diminta, maka ini artinya ada faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan. Misalnya, hal ini terjadi karena di masyarakat beredar desas-desus bahwa harga akan naik semakin tinggi, sehingga masyarakat beramai-ramai membeli pada kenaikan harga pertama. Jadi, ketika permintaan seharusnya menurun karena harga naik, yang terjadi malah menaik. Faktor-faktor selain harga ini akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan dan penawaran, yang selanjutnya akan memunculkan harga keseimbangan baru. Sekian presentasi dari saya alihkan ke Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kurva harga keseimbangan. Menunjukkan adanya titik potong antara kurva permintaan atau garis B dan kurva penawaran atau garis S pada titik E. Jika dari titik E ditarik garis paralel ke garis ordinat akan terdapat angka 3000 dan apabila ditarik garis ke absis akan terdapat 66 kg. Artinya pada harga 3000 kuantitas barang yang diminta dan kuantitas barang yang ditawarkan sama, yaitu artinya pada harga 3000 kuantitas barang yang diminta dan kuantitas barang yang ditawarkan sama, yaitu 66 kg. Harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran disebut harga keseimbangan. Pada tingkat harga 3000 terdapat kuantitas yang sama antara barang yang diminta dan barang yang ditawarkan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan itu dikenal dengan harga pasar. Kesimpulannya, harga keseimbangan adalah
Harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan oleh produsen sama dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Baik, selanjutnya saya akan alihkan kepada Uswatun Hasanah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kurva golongan pembeli dan penjual. Pada dasarnya, antara pembeli maupun penjual terdapat perbedaan harga subjektif dalam memutuskan membeli atau menjual. Harga pasar menjadi pedoman bagi produsen dalam menjual barang produksinya. Jika biaya produksinya lebih tinggi daripada harga pasar, produsen tidak dapat menjualnya. Harga pasar akan memisahkan pembeli yang mampu dan pembeli yang tidak mampu. Ditinjau dari daya beli, golongan pembeli dapat dibedakan menjadi sebagai berikut, yaitu pembeli supermarginal, pembeli marginal atau terbatas, pembeli submarginal. Dan ditinjau dari harga pasar golongan penjual dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Itu penjual supermarginal, yaitu penjual yang mampu menentukan harga jual di bawah harga pasar. Penjual mampu mendapatkan premi produsen. Penjual marginal atau batas, yaitu penjual yang mampu menentukan harga subjektifnya sama dengan harga pasar. Dan ketiga yaitu penjual submarginal, yaitu penjual yang mampu menentukan harga subjektifnya di atas harga pasar. Baik, saya akan menampilkan gambar kurva golongan penjual dan pembeli. Nah, di sini E adalah gambar kurva golongan, A, B, dan E itu adalah premi produsen, dan A, C, dan E itu adalah premi konsumen. Sekian.